Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah merambah ke berbagai elemen masyarakat setelah munculnya era smartphone. Salah satu penikmat perkembangan teknologi yang dikhawatirkan terkena dampak negatif adalah remaja. Penggunaan teknologi internet yang terus meningkat, termasuk pada anak dan remaja, seperti saat ini, maka resiko terjadinya cyberbullying pada anak dan remaja juga semakin besar. Cyberbullying dapat lebih berbahaya daripada bullying yang selama ini terjadi karena penyebaran foto atau video yang sangat cepat. Bahkan, disebutkan bahwa cyberbullying adalah intimidasi yang sering terjadi secara daring. Cyberbullying terjadi ketika seseorang berulang kali melecehkan, menghina, atau mengejek orang lain menggunakan media internet melalui ponsel atau perangkat elektronik lainnya. Survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet di Indonesia tahun 2018 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan 49% pengguna internet pernah dibully dalam bentuk diejek atau dilecehkan di media sosial. Adapun pengguna internet yang tidak pernah dibully sebesar 47,2%. Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik cyberbullying ini adalah yang tercantum dalam bab 16 mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat 1 dan 2 dan UU ITE pasal 27 ayat 3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2011 sampai 2019, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Karakteristik cyberbullying yang sering terjadi pada remaja adalah yang pertama, cyberbullying yang dilakukan berulang-ulang. Cyberbullying biasanya tidak hanya terjadi satu kali, tapi dilakukan berulang kali, kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap hidup seseorang. Yang kedua, menyiksa secara psikologis. Cyberbullying menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Korban biasanya mendapat perlakuan seperti difitnah atau digosipkan, penyebaran foto dan video dengan tujuan mempermalukan korban. Yang ketiga, cyberbullying dilakukan dengan tujuan. Cyberbullying dilakukan karena pelaku memiliki tujuan, seperti untuk mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stres dari konflik yang sering terjadi, dan untuk bersenang-senang. Yang keempat, terjadi di dunia maya. Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti jejaring sosial dan pesan teks. Perilaku-perilaku cyberbullying antara lain yang pertama amarah, yang kedua pelecehan, yang ketiga fitnah atau pencemaran nama baik, yang keempat peniruan, yang kelima tipu daya, yang keenam pengucilan, dan yang ketujuh adalah penguntitan di media sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cyberbullying ada faktor individu, yaitu jenis kelamin. Laki-laki lebih sering melakukan cyberbullying dibandingkan wanita, sedangkan wanita lebih sering dijadikan target cyberbullying. Yang kedua, usia. Sering terjadi pada remaja usia sekolah dan mahasiswa. Yang ketiga, motivasi. Motif yang paling sering digunakan untuk melakukan cyberbullying adalah kemarahan dan upaya untuk melakukan balas dendam karena telah menjadi korban bullying. Yang keempat, empati. Remaja dengan empati afektif dan empati kognitif yang rendah seringkali terlibat dalam perilaku cyberbullying. Yang kelima adalah keadaan psikologis. Remaja yang menjadi korban dan perilaku cyberbullying memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi dan memiliki harga diri yang rendah dibandingkan dengan remaja yang tidak terlibat dalam cyberbullying. Yang keenam, status sosial ekonomi dan penggunaan teknologi. Remaja yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi biasanya memiliki akses yang lebih untuk menggunakan teknologi. Yang ketujuh, perilaku maladaptif. Remaja yang terlibat dalam perilaku cyberbullying sering terlibat dalam perilaku maladaptif, seperti minum alkohol dan kenakalan remaja. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya cyberbullying yaitu provokasi dan dukungan, keterlibatan orang tua, dan suasana sekolah. Dampak yang terjadi bila seseorang diperlakukan cyberbullying adalah berdampak pada kesejahteraan atau kesehatan emosional dan sosial remaja, hilangnya kepercayaan diri dan depresi, penurunan prestasi belajar, merasa malu, ketakutan dan tertekan, mengalami isolasi sosial, dan resiko tinggi mengalami bunuh diri. Motif yang sering terjadi pada cyberbullying adalah trolling cyberbullies atau sengaja menyakiti korban dengan ejekan, main hakim sendiri, sehingga mereka dapat mengontrol korban secara sosial. Yang kedua, haus atas kekuasaan. Upaya untuk menyakiti, menghina, atau mempengaruhi perilaku untuk memperoleh atau kembali memperoleh sesuatu yang dianggap berharga. Yang ketiga, memiliki masalah interpersonal dengan korban. Dan yang keempat adalah balas dendam.
Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari perilaku cyberbullying adalah mengontrol diri sendiri dalam berperilaku, terutama menggunakan media sosial dengan bijak. Pertimbangkan sebelum memposting sesuatu di media sosial, memilih lingkungan sosial yang memiliki nilai dan ajaran yang positif, dan hindari memberikan informasi yang tidak valid.